Ajaib, satu penumpang Air India selamat dari ledakan dan jatuhnya pesawat. Iran balas tembakan 100 drone ke Israel. Prabowo dan Trump bicara lewat telepon 15 menit. Ini yang dibahas. Gubernur Aceh Muzakir Manaf tolak 4 pulau masuk Sumatera Utara. Bobi Nasution bantah isu 4 pulau Aceh masuk Sumatera Utara sebagai hadiah untuk Jokowi. Artis cilik ungkap tak tahu uang manggungnya dipakai sang ayah untuk judi online. Komnas HAM peringatkan potensi pelanggaran HAM di tambang nikel Raja Ampat. Bersama saya Muhammad Soekardi dan inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Kisah ajaib datang dari kecelakaan pesawat Air India di Gujarat, India. Seorang penumpang ditemukan selamat dan dalam kondisi sadar meski pesawat meledak setelah lepas landas. Viswas Kumar Ramesh menjadi satu-satunya penumpang yang ditemukan selamat dari kecelakaan pesawat Air India nomor penerbangan AI-171. Pesawat jenis Boeing 787-8 Dreamliner itu jatuh dan meledak tak lama setelah lepas landas dari Bandara Ahmedabad pada Kamis siang 12 Juni 2025 pukul 13.39 waktu setempat. Ramesh ditemukan masih duduk di kursi nomor 11A dalam kondisi sadar dan mampu memberikan keterangan kepada polisi. Menurut pengakuannya, sekitar 30 detik setelah pesawat mengudara terdengar suara ledakan keras sebelum pesawat jatuh menghantam bangunan di darat. Namun hingga saat ini Ramesh belum mengetahui nasib kakaknya, Ajay, yang juga berada dalam penerbangan tersebut. Pesawat tersebut membawa total 242 orang, terdiri atas 169 warga India, 53 warga Inggris, serta sejumlah penumpang lain dari Portugal dan Kanada. Sebelumnya maskapai Air India mengonfirmasi 241 dari total 242 orang di dalam pesawat meninggal dunia. Sementara The Press Trust of India melaporkan polisi menemukan 265 jenazah dari puing-puing pesawat dan lokasi sekitarnya. Korban tak hanya penumpang pesawat, tapi juga mahasiswa dan penduduk sekitar. Menteri Dalam Negeri India Amit Shah mengatakan jumlah final korban tewas akan diumumkan setelah korban diverifikasi melalui hasil DNA. Perang terbuka Iran dan Israel kini pecah di Timur Tengah. Setelah fasilitas nuklirnya dihantam jet-jet tempur Israel, Iran membalas dengan meluncurkan ratusan drone. Iran menembakkan sekitar 100 drone ke wilayah Israel pada Jumat malam waktu setempat. Aksi ini merupakan balasan atas serangan udara Israel ke sejumlah titik penting di Iran, termasuk fasilitas nuklir di Teheran dan Natanz. Juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Avi Devrin mengonfirmasi serangan balasan itu. Ia menyebut ratusan drone tengah dicegat sistem pertahanan Israel, sementara 200 jet tempur mereka telah menggempur hampir 100 target di Iran. Fasilitas nuklir utama Iran di Natanz menjadi salah satu sasarannya. Video amatir menunjukkan asap hitam membumbung tinggi dari area tersebut, diduga akibat serangan beruntun. Tak hanya infrastruktur, korban jiwa juga berjatuhan. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Muhammad Bagheri serta Komandan IRGC Hussein Salami dilaporkan tewas dalam serangan ini. Seorang ilmuwan nuklir senior juga menjadi korban. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menegaskan Israel akan menerima balasan setimpal. Ia menyebut tangan kuat militer Iran tak akan membiarkan serangan itu tak terhukum. Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis malam. Percakapan dua pemimpin itu berlangsung selama hampir 15 menit dan membahas sejumlah isu penting. Sekretaris Kabinet Hadi Indra Wijaya mengungkapkan isi pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump yang berlangsung pada 12 Juni 2025. Dalam percakapan tersebut, keduanya saling bertukar kabar dan membahas kondisi terkini di masing-masing negara. Menurut Teddy, kedua kepala negara sepakat untuk mempererat kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Selain itu, mereka juga menyuarakan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global ke depan. Prabowo sendiri mengunggah momen saat menerima telepon dari Trump di akun Instagram pribadinya pada Jumat dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat.
Percakapan ini menjadi momen lanjutan dari komunikasi sebelumnya pada November 2024. Saat itu Prabowo sempat menyampaikan selamat atas kemenangan Trump di Pilpres Amerika Serikat sekaligus menyatakan niatnya untuk berdiskusi lebih lanjut. Trump disebut sangat terbuka dan bahkan mempersilahkan Prabowo untuk menghubunginya kapanpun. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Prabowo dan menyebutnya sebagai pemimpin yang luar biasa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menolak keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau ke dalam wilayah Sumatera Utara. Ia menegaskan pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh sejak dahulu kala. 4 pulau yang dipermasalahkan yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Muzakir menegaskan keempatnya secara historis, geografis, dan iklim mengikuti kawasan Aceh. Karena itu, dia menolak keras jika keempatnya masuk wilayah Sumatera Utara. Muzakir mengatakan pihaknya memiliki bukti kuat pulau-pulau tersebut adalah milik Aceh. Penegasan itu disampaikan setelah Kementerian Dalam Negeri menerbitkan keputusan Mendagri yang menyatakan 4 pulau tersebut berada di wilayah Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyebut keputusan Mendagri ini menindaklanjuti rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Putusan ini sudah melalui kajian panjang dan melibatkan 8 instansi pusat dan pemerintah daerah terkait. Instansi yang terlibat diantaranya termasuk Badan Informasi Geospasial, Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut untuk batas laut, serta Topografi TNI Angkatan Darat untuk batas darat. Tito pun mengungkapkan saat ini tidak terjadi kesepakatan antara Aceh dan Sumatera Utara mengenai penamaan pulau yang harus didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Persoalan utama terletak pada batas laut. Sementara batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati dan ditandatangani kedua pihak. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon isu yang menyebut 4 pulau di perbatasan Aceh Sumatera Utara sebagai hadiah untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bobi menyebut tudingan tersebut tidak masuk akal dan menegaskan wilayah pulau bukan di bawah kewenangannya. 4 pulau yang dipersoalkan yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Seluruhnya berada di kawasan perairan yang berbatasan langsung antara Tapanuli Tengah dengan Aceh Singkil. Bobi yang juga menantu Jokowi menekankan pulau-pulau tersebut secara administrasi masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bobi mengatakan jika memang ada keuntungan dari keberadaan pulau-pulau tersebut, maka bukan untuk dirinya, melainkan menjadi kewenangan bupati setempat. Bobi mengaku telah berinisiatif menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk membahas persoalan ini. Namun dialog di tingkat daerah tak akan menghasilkan keputusan final, karena kewenangan penuh berada di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Dalam Negeri. Bobi pun membuka pintu diskusi untuk melanjutkan pembahasan di Jakarta demi menghindari konflik horizontal di tingkat daerah. Dia mengingatkan isu perbatasan seharusnya diselesaikan dengan data resmi dan keputusan sah, bukan dengan narasi yang memicu perpecahan. Mengenai isu potensi minyak dan gas di wilayah pulau tersebut, Bobi menyebut pihaknya belum memiliki data valid. Bobi menyarankan agar pembahasan dilakukan secara bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Artis cilik berinisial FP mengaku kecewa uang hasil kerjanya disalahgunakan sang ayah untuk berjudi online. Selama ini FP selalu menyetor penghasilannya ke orang tua. FP akhirnya buka suara setelah sang ayah Joko Suyoto ditangkap polisi karena terlibat judi online. Dalam pernyataannya di Polresta Banyuwangi, Kamis 12 Juni 2025, FP menjelaskan selama ini hanya memberikan uang kepada kedua orang tuanya tanpa tahu digunakan untuk apa. Remaja 14 tahun asal Banyuwangi itu mengaku tak pernah mencampuri urusan pengelolaan keuangan di rumah. FP menyerahkan semua penghasilan dari hasil manggung dengan niat tulus membantu keluarga. Namun tak menyangka uang tersebut justru digunakan untuk aktivitas ilegal. Ayah FP ditangkap di rumah mereka di Desa Kepundungan, Kecamatan Serono, Banyuwangi. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna menyebut penyidik masih menelusuri aliran dana dan isi ponsel milik pelaku untuk mengetahui seberapa besar uang yang sudah dihabiskan. Polisi juga tengah menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam jaringan judi online ini. Kompol Komang menegaskan pengembangan kasus akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemain lain hingga pihak distributor
dan marketing situs. Diketahui nama FP sempat viral saat tampil di Istana Merdeka pada HUT ke-77 Republik Indonesia tahun 2022. Saat itu FP menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di hadapan Presiden Jokowi dan para tamu undangan. Publik ini ramai-ramai menyampaikan simpati dan berharap FP tetap kuat setelah penangkapan sang ayah. Komnas HAM menyoroti aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dinilai berpotensi kuat melanggar hak asasi manusia. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menyatakan berdasarkan identifikasi awal aktivitas tambang di kawasan ini dinilai mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dampak ekologis, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik sumber daya alam yang bisa memicu gesekan sosial di tingkat lokal. Situasi ini dinilai semakin krusial karena melibatkan kepentingan masyarakat adat dan keberlanjutan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan warga setempat. Komnas HAM juga telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak guna mengumpulkan data dan informasi awal. Langkah ini menjadi bagian dari proses pemantauan yang akan dilakukan langsung di lapangan dalam waktu dekat. Komnas HAM menegaskan pentingnya penegakan regulasi yang sudah ada. Semua pihak diminta agar memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari setiap aktivitas pertambangan, termasuk di Raja Ampat. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.